Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roy Suryo dan Egi juga Damai Hari Lubis yang dulu sama-sama berjuang kini memanas. Pasalnya mereka saling lapor. Egi dan Damai resmi melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukum Kosinudin pada tanggal 25 Januari 2026. Itu juga Roy melaporkan balik Egi Sujana. Untuk video lengkapnya mari kita simak. Memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman, dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egi Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egi Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Konteksnya itu kan harus jelas, KUHP lama dan KUHP baru. Walaupun Undang-Undang 1 2023 ini sudah masuk, kan begitu. Nah sekarang coba cek. Kalau memang dari unsurnya di pasal-pasal KUHP itu tentang tadi soal dua tuyul, jin ifrit, apakah itu diatur? Satu itu, siapa yang tuyul, siapa yang jin ifrit, kan begitu. Nah ini kan harus dibuktikan secara fakta. Pernah terjadi KUHP lama dulu, kasus jin buang anak, yang nggak bisa dibuktikan itu dalam sidang. Ya akhirnya apa yang terjadi kan? Bebas. Jadi Mulyadi. Nah konteks lain sebenarnya kan bukan soal itu gitu loh ya. Ini kan soal masalah, lah tadi ini jadi satu loh. Kawan jadi lawan bang. Ini yang menjadi, saya berpikir ini apa ini begini. Mudah-mudahan Bang Egi nonton ya. Saya ditelepon bolak-balik sama Bang Egi. Jam, tolong kamu tetap ya di TPU aja. Kalau ngomong soal RJ, memang di Perpol 8 2021 itu diatur. Tapi itu ada 5 loh syarat itu. Pertama bukan residivis, ya kan? Clear. Di bawah 5 tahun. Oke, clear. Ganti rugi. Nah setelah itu ada pernyataan bersalah. Nah, coba cek. Sekarang apa yang disampaikan Bang Egi, termasuk DHL, saya tidak pernah minta maaf. Bahasa itu loh. Berarti kan berbenturan dengan Perpol. Iya kan, 8 2021 yang 5 syarat itu. Bahkan ada ganti rugi. Saya tidak melihat di situ bahwa memang RJ sampai SP3 itu ada pertimbangan yang mengacu pada arah itu. Coba baca, ada nggak itu? Gitu loh ya. Jadi tidak perlu mendelegasi bahasa. Kalau ada harus legal standing. 18 2003 pasal 16 punya hak imunitas dalam perkara ini. Tidak bisa dipidana, tidak bisa diperdata, bahkan putusan MK memperluas, baik di luar maupun di dalam. Satu hal itu, gitu loh. Seorang peneliti kok dilaporkan enggak pakai, ya inilah maksud saya, gitu loh ya. Artinya kenapa sih ini terjadi? Bang Egi mudah-mudahan lihat, apa benar Bang Egi telepon saya, voice note saya, Jam, jangan begitu Jam. Kita nih satu TPUA, kamu tetap di TPUA. Ini tuh tahu dia keluarkan. Tanpa diketahui pembina tertinggi Habib Rizik. Kalau dia lapor balik itu hak mereka, kita siap menerima dan siap bukan nantang ya. Ya silahkan. Gitu. Nah dalam hal ini ada beberapa, kalau nggak salah saya 4 atau 5 pertanyaan dari beliau. Kenapa dulu bersama, sekarang kok jadi permusuhan? Kita tidak ada niat untuk bermusuhan. Maaf tadi Pak Zamkan juga menceritakan tentang IKN.
saya ini fight kalau membela klien. Dia klien saya. Dia mau dipenjara. Demi Allah, demi Rasulullah, siang malam saya bukan. Tolong dengar dulu. Saya nggak suka berdebat. Kalau berdebat saya nggak mau. Jangan bicara Oke, begitu. silakan tadi kamu diam. Ketua timnya Budi. Budi itu kami yang bawa. Kamu baru kenal Budi. Boleh kita fokus ke jadi kasus ini Jangan ya, Bu, bilang kamu kenal Budi. Saya Ya. kenal Budi udah puluhan tahun. Ya, Mana tapi kan sih? Bang Egy yang bawa. Sama Jawa Timur. Jangan dong, jangan boleh bicara. panggil Sekarang Budi. fokus Oke. apa yang ditanyakan. Bukan. Ibu Neni, kita Nggak fokus usah dulu ke bicara kasus itu. ini. Ya jangan membantah. Kamu malu ya? Enggak ada. Kamu Kok malu ya? Nggak ada yang Bapak, malu. Ibu. Tahan Bapak, saya Ibu, pengacaranya. tahan. Jangan terima kasih kamu. Dulu. Dulu terima kasih, tapi kamu sekarang etika kamu nggak bagus. Jadi begini. Mana sih? Jadi ketika kita sampaikan bahwa saya itu fight membela klien satu. Yang kedua, tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi, apa dasar hukumnya Bang Egy ke sana, mereka langsung mengejas dan memberikan masalah-masalah yang negatif, ujaran atau Statement maksudnya. statement yang negatif terhadap Bang Egy dan DHL maupun saya. Saya sampaikan di sini awal permulaan Pelaporan. ini perkara ijazah ini adalah Bang Egy. Semua Bang Egy yang bawa, klaster 1 ya. Ya. Bang Egy yang bawa. Klaster 1 ya. Ya, dan termasuk Pak Zamkan. Semua adalah Bang Egy. Kemudian ketika persidangan itu setelah selesai, ijazah tidak diperlihatkan, Ya. kliennya ditahan, kemudian Bang Egy buat LP, ternyata nggak terima, akhirnya dumas. Tujuan Bang Egy dasarnya, kenapa ijazah tidak diperlihatkan, klien saya ditahan. Kemudian dia mau bertanya kepada UGM, adakah ijazah SMA itu di UGM? Ya. Tidak mengurus ijazah S1. Kami kan sudah merupakan ketemu dengan Pak Jokowi untuk sebuah perdamaian. Tiba-tiba mereka marah. Padahal mereka udah buang Egy. Sepertinya gini, dalam surat kuasa, mungkin saya terlalu arogan ya. Mereka pecat Bang Egy, itu Kozinudin. Pecat. Kemudian Bang Egy sakit. Mereka ini semua adalah ibarat kata senior, juniornya Bang Egy. Bang Egy itu senior kita. Ya. Dia sakit, apa salahnya dibezu? Ya. Ya kan? Berarti mereka memutuskan komunikasi bahkan hubungan. Nah waktu itu ada permasalahan. Pak Azam kan diganti di rumah Habib Rizik dan sudah distatementkan bahwa dia tidak sekretaris lagi. Ya. Kemudian diganti sama Ismar. Nah, Bang Egy dalam pertimbangan mungkin masukan dari beberapa, setelah kami pulang dari Solo, tanpa pernah mereka bertanya, apa maksud dan tujuan, sejauh mana mereka udah caci maki, udah yang mereka, mungkin media tahu. Kalau mereka menyadari harusnya, mereka itu riwan semuanya, direwin lagi lah. Apa yang mereka lontarkan. Salah satunya yang menjadi puncaknya, ketika mereka buat statement di depan Polda Metro Jaya pada tanggal 22, menyatakan bahwa hari ini ada 3 dari klaster 1 yang di BAP. Ini karena gara-gara DHL dan Egy Sujana ke Solo, akhirnya mereka dipanggil. Padahal kita tahu jadwal sebelum itu memang harus ada panggilan itu. Makanya kita datangin itu sebelum ada panggilan itu. Pemanggilan tanggal 22 kemarin Kamis itu akibat saya dengan Bang Egy, senior saya, ke Solo. Ya, itu jangan peristiwa yang Solonya saya udah sampaikan mungkin ya, kalaupun mau nanti di luar ini ya, karena mau dampingin ini. Dia bilang itu gara-gara saya ke sana inilah makanya dipanggil 22 orang itu hasut itu namanya. Ya kan? Hasut. Karena apa? Namanya seseorang atau subjek hukum itu sudah dilaporkan menjadi tersangka. Tentu kan ada jadwal-jadwal agenda pemanggilan. Ya kan? Bisa-bisa ini untuk kami gitu loh. Ya kan, ini akibat itu. Ya kan? Nah, jadi gini loh. Saya sebagai orang yang tersangka yang merasa tidak patut jadi tersangka, saya kan boleh berjuang untuk mencabut status SK itu dengan SP3. Kebetulan ada wadah namanya restorasi, pemulihan hak saya, ya kan? Kok dia nggak mau hargai itu keberhasilan saya, ya kan? Atau nggak usah lah,
nggak usah pro, ya kan? Saya objektif aja atau diam. Kok dia komentari hal-hal seperti ini? Dia seolah-olah ini perjuangan saya juga cacat hukum, ya kan? Karena disebut juga koap, menggunakan koap Solo. Ngerti ya? Nah, itu mungkin pengembangan. Yang jelas tadi tuh kerugian moral saya adalah dia menyatakan gara-gara saya dan Egy ke Solo, ya kan? Walaupun dia sudah tahu, ya kan bisa dia lihat, ya. Nah, dan satu lagi, hukum itu terkait Wahab, ya. Itu terkait dengan apa namanya, dengan restorasi itu ada di dalam undang-undang, ya. Itu semua orang dianggap tahu. Itu teori hukum, ya. Dianggap sudah tahu. Itu nama teorinya fiksi hukum atau presumsi iuris de iur, ya. Presumsi iuris de iur atau fiksi hukum. Jadi dia dianggap sudah tahu, apalagi saya sudah sampaikan tujuan saya begini. Dan saya di depan dia juga di gelar perkara saya masukkan nota keberatan saya dengan Bang Egy. Bang Egy pakai pakar Profesor Muzakir. Jadi beda pembelaannya. Bahwa dia nggak pernah di BAP, bla bla, ya. Ini yang untuk saya. Saya pertama tidak terlapor. Kok bisa jadi tersangka? Buktinya apa? Saya pemanggilan pertama sama kawan-kawan, saya dampingi Kurnia dengan rekan saya dari Korlabi, Arfid, sampai habis. Nah, ini logika hukumnya. Apabila saya menjadi terlapor, tentu saya nggak boleh melaporkan. Saya diusir. Dan saya juga menerima kuasa dari Roy Suryo, dari Egy Sujana, dari Rismon. 4. Yang baru saya jalanin 1, berikutnya saya menjadi terlapor. Lanjut, kemudian saya jadi tersangka. Saya ingin memulihkan. Saya advokat, saya belum diadukan kepada Kongres Advokat Majelis Pers. Sementara saya tahu tentang kode etik, tahu banget. Saya bekas sekretaris Dewan Kehormatan. Saya suka nyidang-nyidangan, ya, suatu perkara yang ada aduan dari masyarakat maupun sesama anggota advokat. Saya ngerti, kok saya enggak. Banyak lain-lain, termasuk saya waktu jadi tersangka, saya di BAP, saya lihat di atas saksi terlapor. Nah ini saya udah mulai menurun. Akhirnya ada suatu pertimbangan khusus kenapa saya jadi saksi terlapor. Berarti kan sudah turun kan? Nah ini bisa saya perjuangkan. Saya perjuangkan dengan hak hukum saya. Ya kan? Nah mereka kalau memang menganggap saya cacat hukum, kenapa nggak rapid? Kenapa nggak? Ya kan? Upaya hukum. Kok malah nyudutan kita? Jadi seolah-olah nih saya, perjuangan saya ini betul-betul cacat hukum. Cacat moral bahkan, ya kan menurut dia. Ya kan? Nggak ada apresiasinya. Ya apakah bukan karena dia nggak mampu, ya kan, membantu klien untuk berupaya seperti saya bebas, ya kan? Jadi dia malah marah. Saya nggak ngerti. Ya nanti jelaskanlah, ya kan? Nah nanti jelaskanlah di depan penyidik, hak hukum dia untuk menjelaskan, oh begini. Nah ya kan? Nah, ini kenapa saya dulu juga nggak mau tampil apa? Karena ada perintah dari Bang Egy cooling down. Mereka tampil terus. Ya kan, terakhir marah dipecat. Kenapa nggak ajak-ajak? Ya orang nggak mau nurut. Bahkan sudah ada yang dipecat, kok dia panggil diajak musyawarah? Ya kan, membangkang semua. Tapi bukan bela Bang Egy nih. Kalau saya patuh, ya kan, dalam mungkin Pak Ustadz Novel paham tuh bahwa yang dipimpin manusia itu yang beriman harus patuh kepada perintah Allah. Kedua, ulil amri, ya kan? Ketiga, Rasulullah. Keempat, ya kan dalam kelompok kecil tentu pimpinan kita. Kalau enggak ya keluar aja, ya kan? Karena malah nuntut, enggak masuk akal orang yang membangkang diajak. Kalau saya tepat kan, saya nggak ikut THR, saya dihujat, betul dihujat ya, mantan teman. Terus kedua apa Bang? Saya mau kasih nasihat dengan surat atau hak itu saya kirim. Oke, saya bilang, minta maaf sampai ini. Karena apa? Minta maaf dengan dipublis. Oke, sepakat. Bukan sepakat apa? Saya kan ikut. Nah di sana perkembangannya mungkin kan dialog ini. Beliau kan berhubung juga kan mau berobat, sakit ya kan. Jadi itu kebutuhannya juga. Wah ini kayaknya bisa. Itu kan naluri.
manuver. Dia nggak bilang ya kan, empat ini udah sepakat. Tapi ketika lihat ada peluang, tolong Pak Presiden kan punya ya kan pengaruh, panggil perintahkan Kapolri agar Kapolri memerintahkan Kapolda, bla 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 ya kan. Nah, yang mana banyak kata ajudannya, ada 5 orang, siapa aja? Kalau disebut ada 2 orang yang kenal, saya juga 2 orang yang populer bagi saya ya. 3 ini saya lupa. Nah itu suruh duduk sini. Itu kan yang Pak Kapolda kan, apa maksudnya? Aparat atau penyidik Polda kan, suruh duduk sini. Jadi kita yang minta, gitu loh, ya kan? Jadi itu lahir dengan begitu saja, tapi tujuan utamanya tadi. Dan itu dilakukan sama Bang Egy. Dilakukan. Saya saksinya. Itu di rumah Solo ya, Pak? Ya gitu. Kita tanggal 8 Januari ya. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya saya lihat udah peluang. Saya bahkan naskah rapid saya itu udah saya siapkan. Mereka yakin saya belum. Eksepsi aja saya udah siapkan. Cuma kan saya memperhitungkan waktu, durasi momentum ini. Bro Suryo sekian lama belum ada. Kami juga panggilan pertama belum ada. Ya saya tahan, saya perjuangan aja nih. SP3 saya melalui restorasi, pemulihan nama baik saya demi hukum keadilan biar restorasi, kan begitu bunyinya. Atau itu kan unsur. Ya saya ambil yang itu, bukan ambil profit. Terserah saya, cara saya. Kebetulan oleh ini kan punya hak subjektif, ya kan? Nah, saya dikasih. Saya nggak ada mau apa pernyataan sendiri minta maaf, nggak ada. Saya tujukan kepada penyidik, memang itu aturan hukumnya. Nah kalau dia nggak tahu, saya udah kasih tahu. Kok dibawa-bawa seolah-olah mereka dipanggil tanggal 22 kemarin Kamis, ya kan? Seolah-olah karena kedatangan saya ke sana, itu kan fitnah, ya kan? Kan udah banyak orang nggak suka sama kita, ya kan? Yang pro, apalagi yang kontra, malah berbalik. Kita nggak nuntut gitu ya. Kita nggak nuntut yang netizen yang memang nggak, yang benci sama kami. Kita nggak minta di rumah kita dalam hal ini. Ya, mungkin hanya kepingin bikin ramai kan. Tapi yang dari barisan kita ini banyak kita jadi apa namanya, dianggap inilah gara-gara ini nih. Dan bukan satu kali dia ngomong seperti ini, bukan satu kali. Jadi pelaporannya itu termasuk fitnah juga Bang, apa terhadap Ahmad Kozini? Fitnah, penistaan, ujar kebencian, pasal undang-undang ITE. Bang Egy saya nggak tahu, Bang Egy sama, tokonya cuma plus Roy. Tapi terpisah ya. Saya punya Bang Damai, punya Bang Damai sendiri. Beda. Kalau Abang Ahmad Kozinudinnya aja, kalau Bang Egy sama Roy Suryo. Plus Roy. Oke. Tapi unsur pasal yang digunakan dalam laporan itu sama. Saya nggak tahu. Okay. Rasa adalah yang mirip. Ya. Saya nggak tahu. Dan itu baru semalam apa masukin laporan Bang, buat laporan? Semalam saya ada olahraga di, makanya pakaian saya itu training di sini Manusia Merdeka kaos. Kan nggak sopan di sini. Tapi saya terus terang, saya ini dekat, saya mau lapor hari Minggu. Kenapa emang? Itu betul hari Minggu. Gitu ya. Artinya saya tuh kelihatan lah ya, saya dari GBK ini. Bahkan saya ada video dari seorang yang aku kenal lah itu ya, udah beredar itu dari GBK. Salah satunya tuh Rudi Tahir yang mantan Kajati. Itu dia teman di advokat, ya ketua dan penasihat, saya anggotanya. Tunggu di sini, lapor sampai malam, mulai jam 2 apa, sampai habis maghrib lah baru selesai. Ya. Kita tunggu aja, saya pengen lihat dia itu, ya bagaimana membela diri dia sendiri. Ya kan? Saya pengen lihat dia. Ini DHL yang lapor nih. Ya kan? Nah, saya pengen lihat cara dia membela dirinya gimana. Saya mau lihat gitu ya. Jangan keluar nggak karuan ya kan, itu teman saya. Ya kan? Lantasannya banyak yang keliru. Saya udah perhatikan, bahkan saya di sebelumnya bilang, "Dulu Bang Egy saya larang ini, minta tolong orang ini." Kenapa? Saya tahu. Menteri aja orang lagi di penjara dipecat sama dia. Pengacara orang lagi pesakitan dipecat. Jangan gitu. Bang Egy itu udah lego, ya kan? Udahlah. Ya kan? Bla bla bla. Terakhir dipecat, baru ngadu lagi. Ya, abang dipecat, kurang ajar tuh. Ya kan? Sekarang nih ada di TV. Harusnya Bang Egy ini yang membacakan ini.
kami rindu. Aduh, ini orang sakit nih. Dia kan sakit nih orang nih. Dia kan nggak lama, gitulah lagi di tangga. Ini gara-gara penyebabnya adalah, gua laporin kayak gini. Biar orang tahu ya. Nah, hilang. Yang penting saya objektif aja. Laporin gua ke sini ya. Nah, saya objektif aja. Laporin ke polisi. Apabila tidak terbukti ya, nanti kan dihentikan. Tapi udah ada agenda permintaan keterangan nggak sih Bang terkait laporan itu, dijadwalkan Bang Damai kapan untuk laporan itu gitu? Kemungkinan minggu-minggu ini. Saya minta tolong dipercepat seperti teman saya itu Ustadz Novel Pak Mumin yang tadi Panji kan itu cuma seminggu. Ya bisa, jangan sampai cemburuan sosial nih sama menonton di Ustadz ya kan. Nah, saya udah ngomong kemarin, saya dapat ini nih minta penampingan seminggu, saya bisa dong seminggu dong. Gitu. Tapi itu kan permintaan, ya kan? Itu kualitas, ya, itu kan beda. Kuantitas juga, mana tahu pas saya laporan itu volume perkara menumpuk, ya kan? Nah, jelas saya percayakan, mau 10 bulan 2 bulan juga nggak apa-apa. Yang penting kawan kita yang nama Ahmad Fauzi ini, ya, segera dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku. Bukti apa sih Bang yang dilampirkan? Dua video, saya lampirkan pakai flash disk. Oh, video pernyataan Videonya bukan satu, pengembangan ada, ya kan? Dikait-kaitkan, wah memang nih. Nah itu terserah penyidik ya, mana tahu, oh iya ini ada jalan ceritanya nih, ya kan? Ini makhluk hidup yang satu ini memang punya rentetan kata-kata yang kurang bijak atau keliru atau salah gitu loh.